Assalamualaikum, selamat siang. Hanya soal adzan saja, hanya soal orang ada di video adzan saja jadi masalah. Itulah politik. Racun politik itu lebih menggurita daripada kewarasan kenalaran manusia. Mereka lupa saat Ganjar ada di video adzan, mereka seakan-akan menuduh politik identitas. Mereka tuh ketahuan tidak paham politik identitas dan identitas politik. Sangat ketahuan nggak paham. Makanya mereka itu dulu ya, zaman demo, mereka ketipu. Mereka kehasut. Hanya dengan dogma-dogma agama, lalu orang itu demo, bergerak. Padahal sesungguhnya demi apa? Keuntungan politik. Itu tandanya kenapa mereka itu dulu sangat mudah terpengaruh. Bahkan saat munculnya MCA, Sarasen, mereka ikut dan mengamini. Dan yang aneh, ini aneh nih, ada salah satu oknum dari partai yang sekarang ini ikut nimbrung dengan mereka. Padahal mereka tahu politik identitas itu seperti apa. Pura-pura nggak tahu, lupa. Si abahnya itu ngapain itu? Si abahnya ngapain itu? Bicara Rocky Gerung lah, Rasul lah. Bicara Imam Mahdi lah. Yang nggak milih dia itu golongan dari Dajjal lah. Ini loh ini. Masa nggak sadar kalian? Ini yang nyata. Yang nyata. Sedangkan yang dilakukan Ganjar itu bukan politik identitas. Sangat beda. Itu tadi ada salah satu oknum partai hijau yang sekarang bergabung dengan mereka, pura-pura nggak tahu, malah nggak bisa ngelihat apa yang ada di sebelahnya. Si Abah itu ngapain, bicara apa? Itu iya kan? Bahkan kaum 212 saja pura-pura nggak ngelihat. Itu jika orang yang berseberangan dengan mereka seperti yang dilakukan Abah itu, waduh, rame dipakai demo, rame dipakai menjatuhkan. Dari sini saja kita tahu, kita bisa melihat siapa kenalaran dan siapa orang yang hatinya itu lebih baik. Di situ kalian itu mempermalukan diri sendiri. Soal adzan ada Ganjar itu, tapi kalian lupa seperti ini loh, kehilangan kaca, lupa dengan si Abah. Ini ada salah satu video dari Cak Islah Bahrawi, pembelaan Cak Islah nih. Dan bagi orang yang nggak paham politik identitas politik, nonton ini, Anda salah sasaran. Itu menandakan Anda itu tidak tahu sesungguhnya politik identitas itu seperti apa, identitas politik itu seperti apa. Makanya kemarin kalian itu ikut demo karena kalian mudah kehasut, kalian nggak paham politik identitas itu seperti apa. Iya kan? Ini videonya. Disebut dengan politisasi identitas. Saya tidak pernah tidak menambahkan kata sasi di belakangnya. Oke. Jadi kalau saya sering mengatakan politik agama, politik identitas, itu sebenarnya ya sah-sah saja, yang tidak bisa dihindari di alam demokrasi. Tapi yang harus dihindari itu adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Kuncinya di mana sebenarnya? Kok kita bukannya membela, sebenarnya kita menganggap bahwa azan seperti yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini bukanlah bagian dari politisasi agama. Kuncinya ada di menciptakan segregasi atau tidak. Oke. Ya kan? Ya. Kalau kita lihat tayangan wudhu itu misalnya, atau Mas Ganjar sholat itu, sebenarnya kan tidak menciptakan segregasi, justru memberikan influence kepada masyarakat. Cuma memang yang tampil di situ seorang capres. Jangan salah. Ini bukan hanya dilakukan oleh Mas Ganjar seorang, dan ini bukan pertama kali. Banyak sekali pemimpin-pemimpin lain di negara-negara muslim yang juga tampil di ajan-ajan sejenis di TV-TV nasional di negaranya. Ya. Artinya apakah ini bagian dari politisasi agama atau politisasi identitas? Saya kira tidak menciptakan segregasi. Yang bisa menciptakan segregasi, pemisahan-pemisahan atau sekat-sekat itu ketika anjuran-anjuran yang bersifat agama membajak jubah-jubah kesalehan dan kemudian membuat pemisahan antara satu yang lain dengan yang berbeda. Misalnya Ijtima ulama menyatakan bahwa ulama se-Indonesia pilihan presidennya hanya si A. Otomatis orang akan menganggap bahwa yang tidak memilih si A, dia tidak takzim kepada para ulama. Nah ini seperti ini contoh. Atau yang kedua misalnya, capres pilihan saya ini adalah capres yang akan menegakkan Islam di Indonesia. Dia seorang mujaddid misalnya gini. Maka orang-orang yang tidak memilih capres ini dianggap tidak
ingin supaya Islam ini tegak misalnya. Nah, ini kan menciptakan segregasi dalam konteks level pedasnya itu mungkin bersifat takfir lah. Kejadian seperti ini kan banyak sekali 2014, 2019 Pilkada DKI sudah mengarah ke akidah. Politik ini kan bukan akidah, Mas. Fikih ini. Betul. Soal ijma aja sebenarnya, kesepakatan aja. Nah, ini Mas Ganjar tampil sebagai pelaku seseorang sebagai seorang muslim, di situ dia ada azan, dia berwudu, kemudian dia sholat. Terus segregasinya di mana? Kecuali di situ misal di dalam adegan itu misalnya Mas Ganjar itu menjelek-jelekan agama orang lain sambil sholat atau sambil wudhu di situ, kan enggak. Sebagai seorang muslim dia tampil di situ. Dan ini, ya menurut saya ya, kalau memang capres lain bisa melakukan itu ya silahkan aja. Prabowo misalnya mau melakukan hal yang sama, ya kita nggak bakal protes dan kita tidak akan memberikan stigma politisasi agama. Anies pun juga silahkan aja, nggak masalah. Anies tampil di pesantren, apakah kita stigma dengan politisasi agama? Nggak mungkin. Orang datang ke pesantren itu kan boleh-boleh saja, bukan harus membuat segregasi, tidak. Anies pernah datang ke wihara, pernah datang ke sekolah, ke rumah-rumah ibadat Kristen. Menurut saya ini bukan politisasi agama ketika dia menciptakan segregasi. Itulah seperti 2017. Itulah yang mungkin salah. Ke belakang ini mungkin Mas Ganjar juga tidak akan hanya tampil di dalam azan atau ini. Bisa jadi suatu saat Mas Ganjar juga tampil di komunitas-komunitas Kristen, Hindu. Apakah itu politisasi agama? Ya tidak dong. Namanya juga orang pengen dicoblos. Menurut saya sah-sah saja kok. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika memainkan narasi-narasi perbedaan dengan klaim-klaim kebenaran yang kemudian membuat stigma buruk kepada orang yang berbeda. Baik sisi keimanan, keyakinan, maupun sisi orientasi politik. Yang ini yang nggak boleh.